Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ruzali, NPM 062, kelas 2A Marketing Manajemen, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singapura Karawang. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis mengenai perusahaan hypermart pada saat wabah COVID-19 merebak luas di Indonesia, guna memenuhi ujian tengah semester Marketing Manajemen. Latar belakang dan pembahasan hypermart. Hypermart adalah retail dan department store atau salah satu jaringan hypermarket yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Hypermart merupakan salah satu unit bisnis dari PT Matahari Putra Prima Tbk. Kebutuhan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari ternyata semakin membesar loh. Supermarket saja tidaklah cukup, sehingga perlu didirikan hypermarket. Perjalanan berdirinya hypermart cukup panjang, hingga akhirnya nama hypermart muncul dan mulai beroperasi sejak tahun 2004. Sebelum wabah COVID-19 menyerang Indonesia, hypermart masih beroperasi seperti biasanya. Kemudian, ketika wabah COVID-19 sudah merebak luas ke beberapa wilayah di Indonesia, hingga beberapa mal di kota besar yang terdampak mulai ditutup untuk sementara waktu. Namun tidak dengan hypermart. Hypermarket ini tetap buka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan jam operasional yang berubah, hingga membuat layanan baru dan beberapa bentuk upaya pencegahan kontaminasi wabah pandemi COVID-19 yang dilakukan hypermart guna keamanan dan kenyamanan konsumen serta karyawannya. Hypermart tetap buka meskipun malnya tutup, namun dengan jam operasional yang berbeda dengan sebelumnya. Saya di sini mengambil contoh di Hypermart Karawang yang sebelumnya buka pada pukul 10.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat, kini menjadi pukul 11.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat. Hypermart juga melakukan pengecekan suhu tubuh seluruh staf guna mengantisipasi staf yang sakit. Begitu pula dengan konsumen yang hendak berbelanja ke hypermart, akan dites suhu tubuhnya terlebih dahulu oleh security yang bertugas dan diharuskan memakai hand sanitizer sebelum memasuki area hypermart. Seluruh staf hypermart dibekali vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh mereka agar tidak mudah sakit dan tetap semangat untuk bekerja melayani konsumen. Seluruh staf hypermart juga menggunakan masker dan sarung tangan untuk menjaga diri dan kebersihan lingkungan sekitar. Pembersihan rutin troli dan keranjang belanja agar selalu tetap steril saat digunakan oleh konsumen yang hendak berbelanja. Nah, dalam rangka social distancing, hypermart juga ikut ambil bagian loh. Untuk memastikan jarak antrian yang aman antar customer, hypermart membuat jarak di lantai sekitar 1,5 meter agar pada saat antri tidak terlalu dekat seperti biasanya. Hypermart juga melakukan peningkatan prosedur kebersihan high traffic area guna menjaga sterilisasi kebersihan area atau benda umum yang sering dilalui atau dipegang oleh banyak orang. Hypermart juga menyediakan layanan hypermart online untuk membantu customer berbelanja. Kemudian, pengelolaan produk-produk di hypermart semakin ditingkatkan yang sudah memenuhi standar ISO yang diakui secara internasional. Selain itu, hypermart juga meluncurkan beberapa layanan baru saat pandemi COVID-19 sekarang ini loh. Ada apa aja sih? Cekidot. Layanan chat and shop hypermart. Hypermart selalu mengedepankan pelanggan. Dengan adanya layanan chat and shop via WhatsApp ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pelanggan yang stay at home, yang enggan bepergian dan belanja dari rumah saja dengan mudah dan aman. Nah, caranya sangat mudah. Yang pertama adalah chat WhatsApp toko yang telah disediakan oleh hypermart di kota tempat tinggal Anda.
Yang kedua, informasikan apa yang ingin Anda beli. Yang ketiga, bagikan lokasi Anda. Yang keempat adalah tunggu konfirmasi dari toko. Yang kelima, sebelum pengiriman, toko akan menginformasikan total belanjaan Anda dan silahkan lakukan konfirmasi persetujuan. Yang keenam, tunggu pengiriman. Yang terakhir adalah pembayaran menggunakan cash, OVO, kartu debit, ataupun kredit. Yang di samping ini adalah nomor-nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Ini hanya sebagian contoh dari Jabodetabek saja. Jadi layanan ini telah hadir di semua toko hypermart yang ada di Indonesia. Kemudian ada layanan Park and Pick Up. Bagi yang ingin berbelanja tapi malas untuk jalan dan mengambil barang di rak-rak hypermartnya, ini belanjanya bisa via online, via aplikasi loh. Barangnya bisa diantar ke mobil tempat parkir yang telah disediakan. Analisis SWOT. Nah, yang pertama adalah strength atau kekuatan. Di sini ada beberapa kekuatan hypermart yang sudah saya analisis. Yang pertama adalah perusahaan retail terbesar di Indonesia yang memiliki gerai di berbagai kota di Indonesia. Jadi hypermart sekarang sudah memiliki 100 gerai yang ada di beberapa kota di Indonesia, di setiap pulau di Indonesia. Nah, yang kedua adalah produk yang dijual sangat bagus dan berkualitas sesuai dengan standar dunia dan bersertifikasi ISO. Yang ketiga adalah produk yang lengkap serta harga produk yang kompetitif dan banyak promo atau diskon. Nah, hypermart di sini memiliki produk yang lengkap, mulai dari sandang, pangan, peralatan rumah tangga, peralatan dapur, peralatan elektronik, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu memiliki berbagai macam layanan yang dapat membantu dan mempermudah konsumen untuk berbelanja. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, seperti Park and Pick Up, Chat and Shop, dan layanan aplikasi belanja online hypermart online. Seperti itu. Next ada weakness atau kelemahan. Setelah saya analisis, hypermart memiliki dua kelemahan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah beberapa layanan yang terbatas. Nah, beberapa layanan terbatas ini, misalnya pada aplikasi Hypermart Shop, tidak lengkap barang-barang yang diperjualbelikannya, seperti tidak adanya buah-buahan kiloan. Nah, untuk belanja di aplikasi sendiri maupun di layanan Chat and Shop via WhatsApp, masih terbatas pada jarak yang tidak lebih dari 6 km dari pusat hypermart terdekat. Dan untuk layanan Park and Pick Up masih terbatas hanya pada gerai Hypermart Puri Indah dan Primo Maxbox Lipo Village. Jadi tidak di semua gerai hypermart di Indonesia, hanya di 2 gerai itu saja. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak on time-nya pengiriman atau pesanan konsumen yang memesan via online atau via WhatsApp dikarenakan cukup banyaknya transaksi akibat dari social distancing pandemik COVID-19 ini. Yang diakibatkan juga dari minimnya karyawan yang tidak sebanding dengan transaksi yang ada, seperti itu. Kemudian di sini ada opportunity atau peluang. Hypermart memiliki beberapa peluang yang ada semasa pandemi COVID-19 sekarang ini. Yang pertama adalah meningkatkan layanan chat and shop serta delivery-nya, terutama karyawan yang bertugas dikarenakan padatnya transaksi. Yang kedua adalah dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akibat social distancing sebagai peluang hypermart untuk tetap beroperasi dan meningkatkan layanannya dan tetap mendapatkan keuntungan. Yang terakhir adalah perkembangan teknologi informasi yang pesat memudahkan promosi dalam berbagai bentuk seperti yang hypermart lakukan di setiap sosial medianya yang selalu menginformasikan promo, diskon, dan hal apapun yang berkaitan dengan hypermart. Sehingga masyarakat bisa tahu apakah gerai hypermart buka atau tidak semasa pandemi COVID-19 ini, ataupun diskon apa saja sih yang ditawarkan oleh hypermart, seperti itu. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman.
Yang pertama adalah persaingan harga dan kualitas yang ketat dengan para pesaing. Yang kedua, kompetitor yang masih beroperasi pada masa pandemi COVID-19 ini yang sama-sama gencar promosi juga. Kemudian, pembayaran dengan uang fisik yang lebih rentan sebagai salah satu media penularan COVID-19 seperti di Italia. Namun, hypermart menghimbau untuk pembayaran secara digital dengan menggunakan OVO. Dan yang terakhir adalah peningkatan pelayanan yang membutuhkan biaya lebih besar, seperti penyediaan alat pendeteksi suhu, masker setiap hari bagi karyawan, hand sanitizer, dan lain-lainnya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini kesimpulannya ialah, dalam kondisi menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah mewabah ini di Indonesia, hypermart masih beroperasi dan terus berusaha meningkatkan pelayanan dan standarisasi produk yang dijualnya guna memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.